Halo, balik lagi dengan saya Wahdi Wahab. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari channel ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi rame di media sosial, baik di Facebook, di YouTube, dan di portal-portal berita lainnya, bahwa aplikasi YouTube itu sekarang sudah tidak ada di Play Store. Dan jika teman-teman cek di Play Store dan mengetik nama PitTube, itu PitTube sudah tidak ada di Play Store. Biasanya aplikasi PitTube itu ada di urutan pertama, dan sekarang PitTube itu sudah tidak ada. Jadi teman-teman sudah tidak bisa mendownload aplikasi PitTube lagi. Dan sangat disayangkan, sebuah aplikasi yang sudah mencapai 10 juta lebih unduhan itu tiba-tiba hilang dari PitTube. Dan saya juga mencari tahu kenapa sih aplikasi PitTube itu bisa hilang dari Play Store. Ada dua sumber yang saya baca. Pertama dari teman-teman member PitTube, bahwa dihapusnya atau di privatnya PitTube dari Play Store itu karena PitTube sedang maintenance dan untuk mempersiapkan fase kedua, yaitu fase e-commerce. Dan hanya itu yang informasi yang saya dapat dari teman-teman member PitTube yang ada di Facebook dan yang ada di YouTube. Tapi setelah saya cari-cari lagi di sumber berita yang lain, bahwa PitTube itu sudah dihapus oleh Google. Benar atau tidak itu bisa ditentukan nanti setelah adanya pengumuman resmi dari PitTube-nya sendiri, dia apakah mengeluarkan aplikasi baru atau tetap mengeluarkan PitTube dengan wajah baru. Dan di sumber lain saya menemukan portal berita dari aptika.kominfo.go.id bahwa sebenarnya aplikasi PitTube itu sudah diblokir, situsnya sudah diblokir, aplikasinya sudah diblokir, makanya kita tidak bisa membuka aplikasi PitTube. Karena apa? Karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi sebagai entitas legal. Bisa saja PitTube itu menjadi legal oleh pemerintahan ya. Tapi untuk Kominfo sendiri menyatakan bahwa PitTube itu sudah diblokir sekalipun masih ada di Play Store, tapi sekarang udah nggak ada di Play Store. Jadi ada 5 poin yang sebenarnya PitTube itu bisa legal asal mengikuti 5 poin ini. Pertama, nah kalau nggak percaya ini nih 5 poinnya. Pertama, menertibkan komunitas yang saat ini sudah ada. Jadi untuk menertibkan dulu komunitas yang ada di PitTube-nya. Kedua, tidak menggunakan mata uang asing. Jadi viewpoint itu kan disetarakan dengan $1, satu viewpoint $1. Meskipun pada kenyataannya satu viewpoint itu ya ditukarkan dengan sesama member dalam bentuk rupiah, tidak dalam bentuk dolar. Cuman mengikuti harganya mengikuti kurs dolar, sekalipun tidak mengikuti 100%, kayak misalkan dolarnya 14.300 atau 14.250 dibulatkan menjadi 14.200. Nah, yang syarat yang ketiga tidak ada sistem member get member atau referral point. Jadi nggak harus, tidak mewajibkan, tidak ada, lebih ke jangan menggunakan sistem member get member. Jadi kita membawa ya kayak referral point, ini masukkan nomor referral saya, karena di dalam PitTube itu kita tidak bisa daftar tanpa memasukkan nomor referral. Seperti itu. Tidak seperti di aplikasi-aplikasi lain yang memang kebetulan entitasnya legal dan resmi, itu ada pilihan bisa memasukkan referral dan bisa juga tidak memasukkan referral, tergantung kitaannya aja. Ini poin yang keempat adalah poin tidak dibeli dari pengguna lainnya tetapi melalui perusahaan secara langsung. Jadi artinya tuh poin yang kita dapat dari nonton iklan itu tidak diperjualbelikan ke sesama member, tapi dibeli oleh perusahaan. Nah, yang kelima, mengurus server di Indonesia, karena kan ya servernya di luar, jadi dia nggak ada server di Indonesia. Oke, mungkin syarat-syarat ini bisa dipenuhi oleh PitTube sendiri. Saya yakin bisa dipenuhi oleh PitTube sendiri. Tapi yang paling berat adalah nomor 4 poin. Nomor 4 poin, tidak dibeli dari pengguna lainnya tetapi melalui perusahaan secara langsung. Nah, itu yang paling berat bagi perusahaan PitTube. Karena selama ini PitTube memberikan poin dan mengklaim bahwa satu viewpoint adalah $1, dan si membernya juga percaya bahwa satu viewpoint itu $1. Kalau memang benar adanya gitu kan satu viewpoint $1, dan memang itu adalah ada underlying asetnya, harusnya ya pihak perusahaan mungkin bisa mempertanggungjawabkan hal itu dan bisa membeli kembali poin-poin yang ada di member dengan harga yang sudah disepakati.
Tapi pada kenyataannya belum ada kabar bahwa perusahaan membeli Viewpoint dari para member. Ya saya harap kedepannya mungkin pihak itu bisa membeli poin dari member dan menertibkan semua komunitasnya serta memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Satgas Waspada Investasi agar itu kembali bisa dinormalisasi. Sebenarnya sudah ada lampu hijau dari pihak lembaga terkait mengenai PITUB. Bisa saja PITUB itu menjadi entitas legal asal penuhi syarat-syarat yang diajukan oleh lembaga terkait. Nah, itu saja kabar dari PITUB hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang telah bergabung di PITUB dan terlanjur fast track dan mengeluarkan banyak uang dan belum sempat mengambil keuntungan sepeser pun dari PITUB, ya saya rasa solusinya dikembalikan ke para leader masing-masing. Bisa ditanyakan kepada leader masing-masing apabila terbukti bahwa PITUB sudah tidak ada lagi, bagaimana mencairkan Viewpoint yang sudah dibeli atau yang sudah didapat oleh teman-teman. Karena pihak-pihak pemerintah atau pihak-pihak lembaga terkait yang mengurusi tentang investasi penyelenggara sistem elektronik itu, saya rasa tidak akan ikut campur untuk masalah Viewpoint. Kalau misalkan hangus ya hangus, kalau misalkan memang perusahaan itu bisa membayar, ya syukur, alhamdulillah. Oke, penutup dari saya. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan keuntungan atau menawarkan profit, benefit, nonton iklan dibayar, nonton ini dibayar, klik ini dibayar. Jangan percaya dulu, sekalipun itu benar, tapi jangan percaya dulu, cek legalitasnya. Teman-teman bisa ajukan SMS atau WA ke OJK, tanyakan ke OJK bahwa aplikasi itu tuh legal apa enggak, atau bisa cek juga di pse.kominfo. Di sana apakah aplikasi tersebut itu terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik apa enggak gitu. Jadi pastikan dulu itu legal, dan kalau legal ya silahkan jalan. Tapi kalau misalkan ilegal sekalipun menghasilkan uang, kalau saran dari saya sih mendingan tahan dulu, jangan dulu. Banyak aplikasi-aplikasi atau instrumen investasi yang legal yang sudah terdaftar di OJK dan Kominfo dan lain sebagainya, dan benar-benar menghasilkan uang itu banyak. Atau sekalian teman-teman bisa investasi di reksadana, di saham yang ada investasi yang ada aplikasinya, di emas dan lain sebagainya. Ya itu aja sih sebenarnya. Yang pertama legal, yang kedua logis. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum.